Iya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Iya, juga saya tak lupa ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming ya ataupun replay dari YouTube nanti. Salam damai sejahtera dalam kasih Kristus untuk setiap Bapak Ibu Saudara. Shalom ya. Bagian yang baru saja kita lalui saat kita bersama-sama tadi larut di dalam penghayatan isi pesan lagu yang dikumandangkan. Ketika para penari mengekspresikan gerak tari mereka secara spontan. Saat teman-teman di bagian multimedia, sound system, PD ya, program director, stage crew dan juga para usher melakukan peran support mereka ya agar setiap aktivitas di panggung ini ya, on stage, on floor ya, di antara jemaat, juga on screen ya, ataupun secara streaming dapat terselenggara dengan baik. Itu semua di dalam satu kesatuan yang utuh, kita dapat menyebutnya sebagai ekspresi penyembahan korporat ya, ekspresi penyembahan kita bersama. Dan itu adalah baik adanya Bapak Ibu Saudara. Ya, namun demikian disadari atau tidak, pada umumnya orang beranggapan ya, tidak semua orang, sebagian saja tapi bisa jadi sebagian besar ya, beranggapan atau memiliki mindset bahwa penyembahan itu adalah yang terjadi di gedung gereja. Pada saat ibadah berlangsung, pada saat ibadah minggu, Sunday service, worship service ya, dalam pertemuan ibadah. Benarkah demikian? Apakah penyembahan itu sesungguhnya? Benarkah atau sudahkah kita selama ini menyembah Allah sebagaimana yang dimaksudkan? Atau jangan-jangan ya, jangan-jangan tanpa sadar kita tidak sedang menyembah Allah ya. Bagaimana caranya agar kita tidak terperangkap dalam jerat penyembahan berhala? Apa itu penyembahan berhala? Menyembah sesuatu atau sosok tertentu yang bukan Allah. Itulah yang akan sama-sama kita telisik pagi ini. Untuk itu tema khotbah saya pagi ini adalah tentang menyembah Tuhan versus menyembah berhala ya. Menyembah Tuhan versus menyembah berhala. Dua hal yang saling berlawanan, saling bertentangan, tidak mungkin dapat dilakukan secara bersamaan. Nah, oleh karena itu kita patut waspada. Jangan-jangan apa yang kita yakini selama ini sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan, itu ternyata kita bukan sedang menyembah Tuhan. Ya. Nah, kata menyembah atau manusia adalah makhluk penyembah. Saya mulai dari itu dulu ya. Manusia diciptakan dengan naluri penyembah. Artinya manusia akan selalu membutuhkan sesuatu, seseorang, sosok tertentu untuk disembah ya. Sesuatu yang dipandang mulia, berharga, layak untuk disembah, dijadikan sesembahan. Nah, kata menyembah tadi sudah ditampilkan di klip ya, dalam bahasa Inggris worship itu berasal dari kata dalam bahasa Inggris kuno ya. Kalau kita tilik di dalam kamus Anglo-Saxon ya, dictionary, artinya memberi nilai, menganggap sesuatu atau hal tertentu layak untuk diberi nilai tertinggi, setinggi-tingginya. Dan ini selaras dengan gambaran tentang penyembahan dalam kitab Wahyu. Wahyu 4 ayat 10 sampai 11 yang bunyinya seperti ini. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu lah," dalam versi terjemahan lain ya, "for thy pleasure," dalam bahasa Inggris King James ya, artinya untuk kesenangan-Mu lah. Sudahkah hidup kita menyenangkan di Tuhan ya? Semuanya itu ada dan diciptakan. Nah, sesuatu atau hal tertentu apapun itu ya, yang saudara pandang paling berharga, paling saudara cintai, yang merupakan sumber atau bahkan faktor utama
yang memberikan makna atau keberartian dalam hidup saudara, ya. Tanpa hal itu saudara merasa hidup saudara tidak berarti. Sumber utama dari nilai tambah. Tanpa hal itu saudara merasa kayak ada yang kurang, ya. Yang memberikan rasa aman terbesar dalam hidup saudara. Kalau nggak ada itu saudara nggak aman, insecure. Nah, saudara menyembah hal-hal seperti itu di dalam hatimu, ya. Jargon yang sering kita dengar, harta, tahta, wanita. Tapi nggak adil ya kalau wanita. Itu maksudnya cinta yang dalam konteks lush, ya. Hawa nafsu, harta, tahta, romansa atau hawa nafsu, keluarga, pekerjaan, hobi, pelayanan, apapun itu berpotensi untuk menggantikan Allah yang seharusnya menjadi satu-satunya pribadi yang kita sembah. Nah, demikianlah hakikat atau makna dari penyembahan. Dan ini otomatis adalah juga tolok ukur yang berlaku bagi kita ketika kita meyakini hal-hal tertentu itu adalah perwujudan atau bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Saat saudara menyanyikan lagu lebih dari segalanya, ku ingin. Iya, adakah saudara sungguh-sungguh memaksudkannya seperti itu? Atau itu hanya sebatas lip service, tidak lebih dari sebuah formalitas belaka. Lagi ibadah loh, masa nggak ikutan nyanyi? Apa kata dunia? Ya kan? Ikutan nyanyi pas ibadah, why not? Mengapa tidak? Ini lagu favorit saya. WL-nya, wah pinter banget milih-milih lagu, kena semua ke saya, ya. Ini lagu favorit saya suka lagu ini. Lirik lagunya indah banget, sangat menyentuh hati. Saya suka lagu-lagu penyembahan. Nah, tahukah saudara menyanyikan lagu-lagu penyembahan atau lebih tepatnya lagu-lagu slow, ya, lagu-lagu dengan lirik bertemakan penyembahan kepada Tuhan tidak otomatis atau tidak serta-merta dapat diartikan sebagai menyembah Tuhan, ya. Demikian halnya dengan menyanyikan lagu-lagu cepat, bersemangat, ya, dengan lirik bertemakan pujian kepada Tuhan, tidak serta-merta dapat disamakan dengan memuji Tuhan. Nah, siang hari ini sebelum saya lanjut berkhotbah, saya ingin Bapak Ibu Saudara kita lebih interaktif, ya. Lebih responsif, saudara enggak cuma duduk anteng, diam, tenang, menyimak, tapi sebagaimana ketika saya berkhotbah di waktu-waktu yang lalu, saya mau saudara lebih engage, lebih terlibat. Kita mau mempraktekkan experiential learning. Apa itu? Belajar dengan berlandaskan pengalaman, bukan melulu teori atau dengan mereka-reka, ya. Nah, kita mau mengalami, kita mau belajar sambil praktek. Kita mau mempraktikkan ibadah yang encounter, ya. Orang pulang ibadah enggak cuma membawa pesan, tapi membawa kesan. Hadirat Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu membekas saudara bawa sepanjang kehidupan saudara. Hari demi hari, saudara bangun kesadaran saudara akan kehadiran Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan ibadah yang encounter. Jadi saat kita menyanyikan lagu tadi, ya, lagu berikut ini, cobalah untuk berinteraksi dan masuk ke dalam isi pesan dalam lirik lagu ini. Jadikan pesan lagu ini sebagai alat bantu untuk kita melakukan refleksi, ya. Benarkah atau sudahkah isi pesan dalam lagu ini merepresentasikan, mewakili, ya, ungkapan hati saudara selaras dengan isi hati saudara. Lebih dari segala. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita nyanyikan ini sebagai bentuk pengakuan iman kita. Kau Mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku
Ini pernyataan iman kami Tuhan. Kami ingin Engkau mendapati kami setia hanya kepadamu. Menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan, sesembahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk mengizinkan kami, melayakkan kami datang menghampiri hadirat-Mu untuk menyembah Engkau. Amin. Boleh duduk, kembali duduk, Bapak Ibu Saudara. Nah, naluri atau inner driven, penggerak dari dalam diri manusia untuk menyembah sesuatu yang di luar dirinya adalah sebuah keniscayaan yang tidak terhindarkan, tidak bisa dihindari ya. Namun demikian adalah hal yang ironis ketika kemudian manusia dengan atau tanpa disadarinya menyembah sesuatu atau sosok tertentu yang jauh daripada kriteria layak untuk disembah. Ingat ya, worthy to be worship. Enak ya bahasa Inggrisnya, worthy worship ya. Siapa yang layak untuk disembah? Ya, adalah dia yang memang layak untuk menerimanya. Worthy to be worship. Nah, alih-alih menyembah atau memuja yang sepatutnya kita cintai dan hargai, kita tanpa sadar ya cenderung memuja atau menghargai, mencintai hal-hal yang salah. Kita menyembah berhala. Berhala itu sesuatu atau sosok tertentu yang bukan Allah. Nah, sesuatu atau sosok yang bukan Allah tadi itu bisa berupa kemapanan hidup, harta benda atau kekayaan yang melimpah, prestasi atau pencapaian kita dalam hidup, atau bisa juga sesuatu atau seseorang yang begitu kita andalkan, yang kepadanya seluruh pengharapan, kebanggaan, bahkan segenap hidup kita bertumpu sekaligus kita abdikan kepadanya, ya, yang pada dasarnya sama sekali tidak memberikan kepada kita jaminan bahwa hal-hal itu akan senantiasa ada bersama kita ya, tersedia bagi kita. Dan tahukah saudara, ketika semuanya itu tadi ya, kemapanan hidup, harta benda, kekayaan yang melimpah ya, ketika semuanya itu ya tiba-tiba menghilang ya, tiba-tiba sirna atau berubah, tidak lagi menjadi sesuatu yang kita bisa andalkan, harapkan, gagal untuk tetap kita cintai dan hargai. Saat itulah penyembahan kita berubah menjadi kekecewaan, keperihan, kepahitan, penyesalan. Kita merasakan adanya kekosongan dalam hidup. Saat itulah kita baru menyadari sesadar-sadarnya bahwa kita telah mengagumi, menghormati, mencintai, mengandalkan, memuja, menyembah sosok yang salah ya, memuja atau menyembah berhala atau ilah yang lebih rendah ya, the lesser god ya, artinya ilah-ilah yang lebih rendah ya, karena sesungguhnya hanya ada satu ilah, hanya ada satu Allah ya, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah Bapa surgawi kita. Nah, ketika kita menyembah berhala, artinya kita menyembah the lesser God tadi, sesuatu atau sosok yang jauh lebih rendah untuk disamakan dengan Allah. Maka ya ini yang saya mau garis bawahi adalah penting, bahkan teramat penting bagi kita untuk memahami dan mempraktikkan penyembahan yang benar. Mengagumi, menghormati, mencintai, memberi nilai tertinggi, memuja sesuatu atau sosok yang memang layak untuk menerimanya, worthy to be worship ya. Karena apa saudara? Karena true worship is the only worship devoted to the one worthy to receive. Yang artinya ya, penyembahan yang benar adalah satu-satunya penyembahan. Cuma ada satu penyembahan loh saudara, jangan salah ya. Penyembahan yang benar adalah satu-satunya penyembahan yang ditujukan kepada satu-satunya pribadi yang layak untuk menerimanya, yakni Allah Bapa Surgawi, Tuhan dan Raja kita. Dan lawan kata dari penyembahan yang benar adalah penyembahan yang palsu. Ada yang benar, ada yang palsu. Ada yang ori, ada yang KW. Ada yang mirror juga kadang-kadang ya, mirip ori. Nah, penyembahan yang palsu itu terjadi saat seseorang menyembah sesuatu atau sosok tertentu yang bukan Allah.
kata lain dari penyembahan yang palsu adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu penyembahan palsu. Firman Tuhan memberikan peringatan yang tegas kepada setiap kita agar kita tidak terjebak dalam dosa penyembahan berhala. Menyembah sesuatu atau sosok tertentu yang bukan Allah. Ada 2 ayat ya. Keluaran 20 ayat 35 saya hanya akan bacakan ya. Karena ini cuma menegaskan saja ya. Nanti di rumah kalau saudara ada waktu ya, saudara tadi udah foto-foto, screenshot, saudara bisa pelajari. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3-5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ketika saudara terjebak dalam dosa penyembahan berhala, sesungguhnya saudara sudah memilih menjadi lawan dari Tuhan. Membenci Tuhan. Yosua 23 ayat 16. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Nah, selain kedua ayat tersebut, saya sempat iseng-iseng menghitung di perjanjian lama saja masih ada 25 ayat yang lain. Perjanjian baru ada 2 ayat lainnya lagi. Total ada 29 ayat berisi pesan yang sama ya, peringatan yang sama, yakni agar kita tidak beribadah dan sujud menyembah ya kepada yang selain Allah ya. Tentu tidak seorang pun dari kita ingin binasa. Ada yang ingin binasa? Enggak ada ya. Tidak seorang pun dari kita ingin dicampakkan, dibuang dari hadapan Tuhan, dari hadirat Tuhan. Ini kita perlu sedikit aware. Kalau kita, kapan terakhir kali kita merasakan Tuhan begitu dekat? Kita merasakan Dia hadir. Kalau itu sudah lama kita tidak merasakan, jangan-jangan kita sedang memilih untuk kita menjadi orang-orang yang dicampakkan dari hadirat Tuhan. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk mendengar pesan firman Tuhan siang hari ini ya. Oleh karenanya jika ada satu hal yang paling urgent, paling mendesak, ini dari perspektif cara pandang saya ya, untuk kita lakukan saat ini dan setiap saat. Saat ini dan setiap saat, maka hal itu adalah memastikan bahwa kita tidak sedikit pun memberi ruang bagi adanya berhala ya, tidak sedikit pun memberi ruang bagi adanya berhala atau apapun ya di dalam hati pikiran kita, sebab hanya Tuhan saja yang layak dipuji dan disembah. Hanya bagi Dia Tuhan dan Raja kita segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan. Dialah pusat penyembahan kita. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Kita mau hormati kehadiran Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyatakan ini sebagai ungkapan isi hati saudara. Hanya Kau, hanya Kau, hanya
Kami mengasihi Engkau Yesus, sebab Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau mengasihi kami dan Engkau membuktikan itu ketika Engkau merelakan nyawamu mati di salib, menjadi korban tebusan bagi setiap hutang dosa kami, supaya dengan demikian kami boleh menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami mau di dalam kehidupan kami hanya Engkau saja Tuhan dan Raja yang kami sembah. Tidak ada yang lain. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebagai penyembah-penyembah Allah, sebagai penyembah-penyembah yang benar, bukan penyembah-penyembah yang palsu, ya, adalah penting bagi kita untuk bersikap waspada terhadap jerat penyembahan berhala, ya. Tidak seorang pun dari kita dikecualikan, terbebas dari kemungkinan untuk terjerat dalam jerat penyembahan berhala. Ada sebuah statement dari John Calvin, "The human heart is an idol factory." Ya, hati manusia pada dasarnya adalah pabrik berhala. Ini adalah sebuah kutipan statement dari karya Calvin, ya, Institute of Christian Religion, ya, salah satu risalah atau pemikiran terpenting dari John Calvin, ya, yang merupakan salah satu teks kunci yang muncul dari era reformasi pada abad ke-16. John Calvin selain Martin Luther, saudara pasti tahu Martin Luther, ada nama lain John Calvin. Itu dianggap sebagai salah satu tonggak reformasi gereja dari abad kekelaman menuju kepada abad pencerahan. Dan John Calvin tadi bilang, the human heart is an idol factory. Hati manusia pada dasarnya adalah pabrik berhala. Ini sesuai dengan firman Tuhan, ya, ini bukan karangan Calvin sendiri. Yehezkiel 14 ayat 7 bagian A berbunyi seperti ini, karena setiap orang baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya. Saudara perhatikan ya, berhala tidak hadir dengan sendirinya. Berhala tidak hadir dengan sendirinya, ya. Berhala tidak mendatangi kita. Tidak pernah. Kitalah yang menghadirkan dan mendatangkan berhala, ya. Berhala adalah kreasi manusia. Berhala ada karena manusia yang menciptakannya. Mazmur 115 ayat 4 sampai 8 itu ada versi paralelnya 135 ayat 15 sampai 18. Berbunyi seperti ini, berhala-berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dan kerongkongannya. Demikianlah hakikat berhala. Dan seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Saudara perhatikan, sebagai penyembah, manusia adalah juga makhluk yang sangat-sangat kreatif dalam menciptakan berhala. Sebagai penyembah, manusia adalah makhluk yang sangat-sangat kreatif dalam menciptakan berhala. Manusia dengan imajinasi dan daya kreativitasnya yang tidak terbatas, sangat kreatif, tanpa harus menempuh jenjang perkuliahan jurusan DKV, ya, desain komunikasi visual. Saudara nggak harus kuliah itu, ya. Saudara punya kemampuan, tiap-tiap saudara mendesain berbagai jenis berhala sesuai dengan yang saudara imajinasikan, ya. Dan hati manusia sebagai pabrik berhala siap sedia setiap saat, ya. I am at your service, sir, ya. Anytime, sir. Kapanpun Tuhan mau, ya, untuk merealisasikan, memproduksi berhala-berhala tersebut secara custom, ya, made by order, sesuai keinginan manusia sebagai kliennya. Manusia sebagai klien, ya, mendesain berhala, order kepada hatinya memproduksi. Demikian prosesnya, ya.
Nah, untuk berhala keuangan, saya ambil contoh saja ya. Itu desainnya nggak cuma satu macam. Desainnya ngomong desain berhala ya. Cara kaya dengan menggunakan jurus tipsa tipsi ya, tipu sana, tipu sini ya. Ini model desain berhala yang paling norak ya. Ya, saudara bisa langsung mengenali para pengguna desain penyembah berhala seperti ini, betul? Wah, berhala nih, ngamon nih berhalanya, ya kan? Tipu sana, tipu sini. Nah, cara kaya dengan menghalalkan segala cara, ya, kolusi, ya, korupsi, nyogok pejabat, ya, ngemplang alias rajin utang tapi nggak mau bayar. Yang ini desainnya agak sedikit nyaru, ya. Kadang kita nggak bisa langsung kenal para penyembahnya, ya. Wih, kelihatannya hidupnya happy, rajin beribadah, rajin memberikan donasi kepada gereja, kepada ketika ada aksi sosial, ya. Tapi ternyata uang yang diperolehnya hasil dari menghalalkan segala cara. Ya. Karyawan atau karyawati, ini nothing personal ya, no offense saudara. Saya cuman lagi coba menelanjangi, ya, lagi mau melucuti berhala. Karyawan atau karyawati bagian purchasing yang suka markup harga barang yang dibeli. Sekalipun dengan dalih, gua markup pun perusahaan gak rugi apa-apa. Ini udah harga yang paling bagus. Harga yang terendah dibandingkan dengan harga supplier lainnya. Ya, coba saudara lihat ya. Berhala itu selalu bersembunyi di balik pembenaran diri. Ya. Ini juga termasuk desain berhala tersamar. Para penyembahnya bisa saja, semoga bukan ya, semoga bukan orang-orang terdekat dengan kita, ya, yang secara sepintas tidak terlihat bahwa mereka adalah jenis penyembah berhala. Semoga tidak ada di antara kita. Karena saya tidak sedang melucuti saudara, saya sedang melucuti berhala-berhala, tempat ngumpetnya berhala, ya, dengan segala desainnya. Cara kaya dengan bantuan pesugihan, ya, jenis ini cuma bisa dikenali oleh orang-orang yang peka akan dunia roh. Ya, saya pernah dengar ada orang-orang masuk ke warung serabi, masuk ke warung-warung yang ramai, dia lihat para pelayannya pakai mukanya muka kambing kayak gitu-gitu. Dan saya percaya, ya, karena orang yang ceritain orang yang sangat berani, berrohani, peka dengan dunia roh. Ada orang kaya pakai pesugihan, ada, ya. Nah, cara kaya dengan mengamalkan paham teologi kemakmuran. Nah, ini terlihat rohani ya. Pada dasarnya cara kaya dengan mengamalkan paham seperti ini adalah juga bentuk penyembahan berhala. Dan ini yang paling sensitif dan bisa mengarah kepada spirit penghakiman. Ketika kita melabeli orang-orang tertentu adalah penganut paham atau berhala yang seperti ini. Gampang kan? Wih, teologi kemakmuran tuh. Nah, menghakimi itu juga berarti kita sedang memelihara berhala. Berhala apa? Ideologi. Berhala teologi. Kita percaya ideologi, teologi kita, penafsiran kita tentang Alkitab paling benar. Kita lihat beli orang teologi kemakmuran. Dua-duanya bisa jadi berhala. Nah, mungkin saudara tidak menganut paham yang sedemikian atau se-ekstrim itu ya. Tapi sebagian saja daripadanya, jika itu sesekali terlintas di dalam pikiran saudara, terbersit ya, itu pun merupakan bentuk berhala. Ya, beriman kepada Tuhan, ikut Tuhan, tapi dengan memposisikan Tuhan sebagai sosok yang sudah sepatutnya menandatanganin kontrak dengan sejumlah syarat yang kita tentukan sesuai keinginan kita. Itu adalah penyembahan berhala. Ya, sama Tuhan transaksional, itu penyembahan berhala. Selanjutnya, selain berhala keuangan, ya, hati manusia juga memproduksi berhala moralis, sok-sok yang paling bermoral, sesuai yang didesain pikiran, kehendak, perasaan manusia. Desainnya yang ini sangat sophisticated, sangat canggih, amazing ya, sehingga sepintas tidak tampak seperti berhala. Seperti misalnya berusaha dengan segala cara untuk menampilkan citra diri yang baik. Penting banget jaga reputasi, nama baik, jaim, tidak hidup apa adanya, selalu mengenakan topeng, hipokrit alias munaro. Ya. Nah itu nggak boleh saudara ya, kita jadi orang yang munafik. Belajar hidup apa adanya, tapi kalau saudara hidup apa adanya, saudara takut ketahuan hidup saudara nggak beres, ya beresin dong. Ya kan? Bukan dengan cara saudara membangun berhala, menampilkan citra baik. Bukan seperti itu. Ya.
Nah, membangun persona ya atau citra diri sebagai pekerja keras, ya, penyayang keluarga, filantropis habis-habisan ya untuk aksi sosial, kepedulian sosial, good leaders ya, good minister of God ya. Hal-hal yang sebenarnya positif-positif saja. Saudara perhatikan hal-hal yang sebenarnya positif saja, baik adanya, namun ketika itu yang menjadi tujuan ya, goal, bukan hasil, bukan konsekuensi logis dari ketulusan saudara untuk melakukannya karena saudara mengasihi Tuhan. Ya. Hidup berpusatkan Tuhan dan kehendaknya saja. Maka itu adalah juga penyembahan berhala. Ya. Jadi kita perlu waspada terhadap berbagai kemungkinan kita terjerat dalam penyembahan berhala. Penyembahan yang benar adalah penyembahan yang mengalir keluar dari hati seseorang yang mengutamakan perkenanan Tuhan, hidup berpusatkan Tuhan dan kehendaknya, ingin selalu menyenangkan hati Tuhan sebagaimana yang dimaksudkan oleh lagu yang sering kita nyanyikan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tidak berhenti sampai di situ saja saudara. Hati manusia juga melayani secara custom, made by order, desain berhala. Yang tadi moralis, sok-sok paling bermoral, yang ini berhala imoralitas. Ya. Apa itu berhala imoralitas? Kolose 3 ayat 5 ya, mendeskripsikannya seperti ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau ada salah satunya aja dalam kehidupan kita, artinya sebenarnya kita sedang terjerat di dalam penyembahan berhala. 3 bentuk penyembahan berhala yang pertama, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, adalah 3 jenis perbuatan yang paling cenderung berlindung pada pembenaran diri sendiri ya. Yang tadi juga sih ya, atas nama suka sama suka. Orang-orang yang immoral itu biasanya alasannya suka sama suka. Enggak ada pihak yang dirugikan ya. Ini bentuk pembenaran diri yang dilakukan tidak hanya di antara pelaku antar gender ya, tapi juga sesama gender ya. Bahkan makin kesini saudara ya, kaum pelangi ya, itu sebutannya saudara sudah tahu, makin terang-terangan. Mereka tidak lagi tertunduk malu, mereka berdiri tegak ya, membusungkan dada, kepala menengadah ke atas ya. Mereka mendeklarasikan diri dengan bangga akan keberadaan mereka. Di negeri Paman Sam, Uncle Sam, Amrik, ya, di negara-negara Eropa, mereka menyatakan eksistensi mereka dengan melakukan parade tahunan. Saudara tahu, bulan Juni kemarin, ya, itu the Pride Month, ya. Parade tahunan sebulan penuh di setiap bulan Juni, mereka turun ke jalan lengkap dengan atribut pelangi mereka, ya. Dan alasan yang paling klasik selalu seperti ini, tubuh gue sendiri. Gua berhak mengeksploitasinya. Gua gak ngorbanin siapa-siapa. Gak ada orang yang gua lecehin. Saudara tahu ya, yang sering terjadi pelecehan itu ternyata persentasenya lebih banyak yang sesama gender daripada yang antar gender ya. Nah, HP, nah ini kalau yang ini lebih ke pornografi ya, yang saudara terikat dengan bentuk percabulan dalam bentuk hawa nafsu, kenajisan dalam bentuk pornografi, HP gua sendiri, laptop gua sendiri, kuota internet gua beli sendiri, yang bikin konten yang gua tonton nih, yang bikin konten ya kan, nggak rugi apa-apa.
Malah untung dapat fee berlangganan. Gue kan berlangganan, dia dapat duitnya, ya kan? Nah, dapat AdSense, dapat endorsan. Nah, tahukah saudara penggunaan simbol atau warna-warna pelangi ya, saya agak sisipin sedikit, oleh kaum non-binary ya, istilahnya seperti itu. Dulu kan kita cuma tahu LGBTQ+, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sekarang sudah berkembang jadi 10 akronim saudara ya, LGBTQQIAAP ya, 10 huruf, mungkin nanti 12, 15, mungkin dari 26 abjad bisa ya. Nah, sesungguhnya adalah simbol perlawanan sekaligus pelecehan terhadap eksistensi dan kedaulatan Tuhan. Saudara tahu pelangi? Pelangi yang sesungguhnya adalah simbol sekaligus penanda bagi perjanjian Allah dengan Nuh, yang berlaku juga bagi seluruh umat manusia, berlaku bagi setiap kita. Kejadian 9 ayat 8-17. Bahwa betapapun kelak manusia melakukan hal-hal yang jahat, yang mendukakan hati Tuhan. Saat manusia memandang pelangi sehabis hujan. Mejiku hibinio. Actually orang LGBTQAAP tadi nambahin warna merah muda. Jadi ada warna merah mudanya. Katanya gitu, agak sedikit berbeda ya. Ketika kita memandang pelangi sehabis hujan, seharusnya kita diingatkan akan janji Tuhan yang tidak akan lagi meluapkan amarahnya dengan mengirimkan air bah untuk memusnahkan manusia dan menenggelamkan bumi. Itu arti pelangi. Ya, suatu ketika dalam sebuah obrolan kecil dengan rekan-rekan dari tim tari, saya sempat mendengar curhatan mereka terkait adanya resistensi dari pihak-pihak tertentu. Bahkan ada katanya sebagian itu ada dari antara leaders juga ya. Terhadap ornamen atau atribut tari berwarna pelangi yang mereka ingin kenakan. Nah yang seperti ini kan jelas-jelas misleading saudara. Salah kaprah ya, sesat pikir ya. Bagaimana mungkin hal-hal yang seharusnya bersifat netral, warna-warni, warna pelangi, bahkan realnya memiliki makna yang sangat rohani ya. Hanya karena stigma atau pandangan umum yang dimunculkan kemudian oleh kaum LGBTQIAAP tadi ya kan ya, membuat kita anak Tuhan didikte oleh mereka mengenai makna yang mana yang benar dan mana yang salah, apa yang boleh kita kenakan dan apa yang tidak boleh kita kenakan ya. Celoko ini saudara, hanya karena telah dipersepsikan seolah mereka lah pemegang copyrightnya. Jangan salah loh, copyright loh saudara pakai sembarangan saudara bisa di-sue ya. Itu ya, sejahat itu, seniat itu mereka melecehkan dan menentang Tuhan. Nah jadi saudara ke depannya ini yang simpel-simpel aja. Jika saudara melihat para penari menggunakan kostum, ornamen dan atribut dengan warna-warni pelangi, saya harap saudara sudah tahu ya konteksnya, saudara tahu konteksnya ya. Jangan malah berasumsi atau bahkan menghakimi mereka sebagai barisan pembela keberadaan kaum LGBTQIAAP tadi ya. Nah, itu adalah bagian dari mereka mengingat janji Tuhan kepada Nuh dan kepada setiap kita sebagai keturunannya. Next, ya. Berhala tidak hanya merujuk pada patung-patung atau benda keramat. Tadi ayatnya kan secara spesifik menyebut patung-patung benda keramat ya. Berhala dalam kehidupan kita dapat berupa kebiasaan-kebiasaan buruk tadi sudah disebutkan ya. Dan keterikatan akan hal tertentu sudah disebutkan, game, gadget, sinetron, pornografi. Bahkan ya saudara, hal-hal yang tampak baik sekalipun seperti apa? Pekerjaan, karir, usaha, keluarga, hobi, pelayanan, ideologi yang baik-baik, doktrin ya. Para leaders yang baru ikut kelas doktrin, itu baik adanya ya. Tetapi ya ketika kita pegang teguh ya satu kebenaran dan menganggap yang lainnya sebagai salah, kita menganggap itu yang mutlak hanyalah yang kita pahami ya, itu juga dapat menjadi penyembahan berhala ya. Berhala adalah segala sesuatu yang sangat mendominasi dan menyita perhatian kita, menghabiskan seluruh sumber daya kita, waktu, pikiran, tenaga, keuangan, emosi, kejiwaan ya. Itu dapat menjadi berhala. Itu dapat menjadi sesembahan yang saudara berikan ruang dan waktu seluas-luasnya dalam kehidupan saudara menggantikan posisi Allah untuk saudara sembah. Nah, iblis menunggangi keberadaan berhala ya, segala jenis berhala. Yang custom tadi itu, yang made by order, yang didesain sedemikian rupa sehingga bahkan bisa menampilkan wajah yang ramah seperti bukan berhala ya.
yang iblis lakukan adalah iblis tidak menciptakan berhala, iblis memanfaatkannya sebagai jerat untuk memerangkap kita. Iblis memanfaatkannya. Berhala siapa yang ciptakan? Kita. Ya, siapa yang desain? Kita. Ya, yang memproduksi hati kita. Iblis cuma memanfaatkannya sebagai jerat untuk memerangkap kita. Iblis memanfaatkannya untuk mendirikan stronghold. Stronghold itu artinya kubu pertahanan. Menjadikan itu sebagai markas besar untuk mengumpulkan dan melatih pasukan. Menunggu dengan penuh kesabaran ya, untuk melakukan serangan besar-besaran yang akan meluluh lantakan kehidupan kita. Hancur, lebur, tidak tertolong. Saudara mau seperti itu? Tidak mau ya, makanya kita harus waspada terhadap jerat penyembahan berhala. Jadi sekali lagi jangan tunggu segala sesuatunya kolaps saudara, gagal. Baru kita menyadari bahwa kita selama ini telah menyembah sesuatu yang salah. Kita terjebak dalam penyembahan berhala, menyembah sesuatu yang bukan Allah ya. Sebab sekali lagi sesungguhnya hanya Tuhan saja yang layak dipuji, disembah. Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Saat kita menyanyikan lagu ini, kita confess, kita jadikan itu deklarasi iman kita. Sekaligus kita menjadikan itu sebagai senjata untuk melucuti, ya, untuk menelanjangi, untuk menghancurkan berhala-berhala di dalam hati kita. Mari, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Layak, Engkau layak, Tuhan dan Rajaku, Engkau layak. Ada pelangi ya, saudara, indah ya, warna-warni pelangi. Tuhan dan Rajaku ku sembahkan. Engkau layak, Tuhan dan Rajaku, Engkau layak, layak, Engkau layak, Tuhan dan Rajaku ku sembahkan. Kudus, kudus, Engkau kudus, Tuhan dan Rajaku, Engkau kudus, kudus, Engkau kudus, Tuhan dan Rajaku ku sembahkan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, sekali lagi saudara. Ku sembah. Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu
sebab Engkau saja Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau menyatakan berhala apapun Ya Tuhan. yang dengan sengaja atau tanpa sengaja, yang dengan disadari atau tanpa kami sadari, kami memberi ruang di hati kami untuk itu bertata. Di dalam nama Yesus, kami mau patahkan itu, kami mau hancurkan itu, kami mau runtuhkan itu. Dalam nama Yesus, tidak ada lagi berhala di dalam hati kami untuk bertata, di dalam pikiran kami untuk kami imajinasikan, kami kreasikan. Di dalam nama Yesus, Engkau saja Tuhan yang bertata di tempat-Mu yang sebagaimana mestinya, di hati kami, di pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi ya saudara, kita belum selesai. Saya sedikit lagi ya, saya lanjut. Berhala sekali lagi tidak hadir dengan sendirinya. Berhala tidak mendatangi kita. Berhala adalah benda mati. Kitalah yang menghadirkan dan mendatangkan berhala. Berhala adalah kreasi kita. Berhala ada karena kita yang menciptakannya. Manusia mendesain dan menciptakan berbagai berhala. Hati manusia memproduksinya untuk kemudian, ini yang paling celaka saudara, manusia menempatkan dan mendudukkan berhala tersebut di dalam hatinya. Ya, manusia menyiapkan singgasana bagi berhala-berhala, bukan cuma satu, banyak ya, untuk bertata di hatinya. Dan di dalam kesemuanya itu, ini saudara ya, dalam kesemuanya itu manusia mendapatkan kelonggaran ya untuk membayar ongkos pembuatan berhala yang custom tadi, yang made by order tadi, dengan membayarnya secara pay later. Tahu ya pay later, Shopee pay later, Tokopedia ya, GoPay later ya. Nah, bukan cash ataupun COD ya. Terima aja dulu barangnya ya, pakai aja dulu, bayar belakangan. Syukur-syukur kalau tagihannya jatuh tempo saat saudara masih bernafas di dunia ini. Ya, saudara diberi kesempatan untuk insaf tobat. Kalau tagihan pay letternya saudara, kalau tagihannya datang ya, jatuh tempo waktu saudara sudah almarhum, ya, saat saudara sudah tidak lagi bernafas, saudara akan membayar dengan sangat mahal. Penghukuman kekal, nyala abadi di neraka sebagai domisili saudara untuk selama-lamanya. Jadi bagaimana caranya agar kita dapat melepaskan diri dari jerat penyembahan berhala? Ada 3 saja saudara. Terbebas atau melepaskan diri dari jerat penyembahan berhala ya, itu bukan hal yang sulit ya, bukan hal yang sulit, namun membutuhkan komitmen yang tulus. Yang pertama ya, kita hanya dapat terbebas dari jerat penyembahan berhala dengan kembali menempatkan Tuhan pada posisi yang, perhatikan saudara, Tuhan pada posisi yang pertama, terutama dan satu-satunya. Tuhan yang cemburu itu, Tuhan bukan cuma mau jadi yang pertama tapi boleh ada yang kedua ya. Tuhan benar-benar mau jadi yang pertama dan terutama dan satu-satunya. Tuhan tidak mau diduakan ya dalam hidup kita. Pastikan bahwa Tuhan tidak berada di tempat kedua atau sejajar dengan hal lainnya. Perhatikan saudara, saat kita tanpa sadar menyetarakan Tuhan dengan sesuatu atau sosok lainnya yang kita anggap tidak kalah penting. Banyak hal penting dalam kehidupan saudara kita ya saudara ya. Ketika kita menempatkan Tuhan sejajar dengan perkara lainnya, sesungguhnya kita telah menyingkirkan Tuhan dari singgasananya di hati kita. Karena Tuhan itu, tempat di hati kita tuh, ketika Tuhan ada di dalamnya itu pas, udah gak ada space lainnya. Kalau masih ada space lainnya, artinya sesungguhnya saudara sedang menyingkirkan Tuhan ya. As simple as that, sesederhana itu ya. Berhala hanya akan tersingkir sepenuhnya ketika kita mengizinkan Tuhan berada di tempat yang selayaknya hidup kita. Yakni pertama, terutama, satu-satunya, jauh melampaui apapun dan siapapun. Yang kedua ya, berhala dalam hidup kita hanya dapat disingkirkan ketika kita hidup sepenuhnya berpusatkan Tuhan dan kehendaknya atas kita. Apa bedanya dengan yang pertama? Mari saya jelaskan. Kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa kita mendahulukan Tuhan, sementara kita tidak sepenuhnya tulus berbakti, mengabdikan diri kepada Tuhan. Ada pamrih, adanya motivasi yang lain ataupun agenda tersembunyi, berupaya pamrih, imbal jasa ya di balik komitmen kita menyembah Tuhan.
adalah sama halnya dengan kita menjadikan Tuhan berhala, ya. Kita tidak menyembah berhala, tapi kita menjadikan Tuhan berhala. Itu langkah kedua, ya. Pastikan tidak ada motivasi yang lain. Ketiga, ya, kita hanya akan terbebas sepenuhnya dari jerat penyembahan berhala dengan memprioritaskan Tuhan dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Ini juga adalah salah satu statement yang ungkapan yang sering disalah mengerti. Perhatikan saudara ya, saya jelaskan. Kehidupan kita sepenuhnya dan seutuhnya, pribadi, keluarga, pekerjaan, hobi, pelayanan, apapun itu, kita dedikasikan sebagai bentuk pengabdian kita secara total kepada Tuhan. Bukan sekadar urutan prioritas. Kita kan taunya Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, gitu kan, hobi. Saudara perhatikan ya, bukan sekedar urutan prioritas yang justru akan memerangkap kita dalam konflik kepentingan atau jerat penyembahan berhala. Gak bisa nih, gue ada acara keluarga gak bisa. Saudara perhatikan, itu adalah tanda-tanda sebenarnya kita sedang ngatur-ngatur urutan prioritas. Kalau ada Tuhan di tempat pertama harus ada yang kedua. Ingat Tuhan gak mau diduakan, kita harus menerjemahkannya se-ekstrim itu yang dimaksud prioritas ya. Nah, artinya ketika kita menjadikan salah satunya pribadi, keluarga, pekerjaan, hobi, pelayanan, apapun itu ya sebagai urutan prioritas berikutnya, itu kita sudah menjadikan itu sebagai berhala. Jadi gimana solusinya? Solusinya ya, saudara perhatikan ini, Tuhan dan kehendaknya adalah satu-satunya yang menjadi dasar pertimbangan ya. Ketika kita menghadapi konflik kepentingan di antara pribadi, keluarga, pekerjaan, hobi, pelayanan. Enggak selalu kok keluarga didahulukan, enggak selalu kok pekerjaan didahulukan, pelayanan didahulukan. Minta hikmat Tuhan. Apakah di dalam keputusan yang kita ambil itu kita sedang memprioritaskan Tuhan dan kehendaknya? Nangkep ya saudara ya? Nangkep ya? Karena ini berpotensi menimbulkan polemik, argumentasi. Saya nggak mau dipahami seperti itu ya. Jadi ketika Tuhan dan kehendaknya adalah satu-satunya yang menjadi dasar pertimbangan kita, ketika kita menghadapi konflik kepentingan, ya, maka petunjuk Tuhan, hikmat dari Tuhan itu akan Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengatasi situasi tersebut. Masih ada yang sering konflik? Sering. Saya juga ya, tidak menutup kemungkinan terjebak dalam konflik kepentingan ya. Oleh karena itu minta hikmat Tuhan, petunjuk Tuhan. Apakah Tuhan dan kehendaknya yang diutamakan ya. Ketika tiba gilirannya keluarga dan pekerjaan, enggak selalu keluarga. Ketika tiba gilirannya keluarga dan pelayanan, enggak selalu keluarga. Artinya di tiap case by case kita lihat apakah di dalam pengambilan keputusan itu kehendak Tuhan ya yang diprioritaskan ya. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lainnya, lakukan semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Dengan melakukan ketiga hal ini, niscaya kita akan terbebas sepenuhnya dari jerat penyembahan berhala dan kembali menjadi penyembah Allah sesuai dengan maksud dan kehendaknya ketika Dia menciptakan kita. Manusia diciptakan sebagai penyembah Allah, penyembah Sang Pencipta, penyembah yang benar. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita mau tutup ya sharing firman Tuhan siang hari ini dengan kita kembali mendeklarasikan iman kita lewat lagu ini. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersayang.